Baik, dokter. Oke, baik kita mulai saja ya. Jadi selamat pagi adik-adik. Jadi selamat datang di kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi melanjutkan topik yang kemarin ya. Kemarin kan pengenalan dasar ultrasonografi. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu kalian karena umumnya pemeriksaan USG itu untuk kepentingan, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan kepentingan pada hewan kecil menggunakan USG. Oke, apa slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencitraan USG kepentingan pada hewan kecil. Ini identitas saya, jadi sama seperti kemarin. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, untuk kemarin kita sudah belajar mengenai pemegang alat USG, ada probe dan alat USG-nya. Nah, sekarang untuk arah probe-nya dalam pemeriksaan USG dan posisi hewan pada pemeriksaan kepentingan kecil ya seperti ini. Untuk probe-nya itu ada dua, yang umum kita gunakan di kepentingan. Yang pertama sagittal atau longitudinal, jadi dia memotong sumbu tubuh seperti ini. Maaf, dia sejajar dengan sumbu tubuh. Kemudian ada yang transversal, dia memotong sumbu tubuh. Jadi longitudinal, sagittal longitudinal, dan transversal. Jadi sama sagittal dan transversal. Kemudian posisinya dorsal rekumbensi dan lateral rekumbensi. Oke. Nah, ingat untuk penamaan di USG kita menggunakan istilah di bedah ya. Jadi dorsal rekumbensi, lateral rekumbensi atau ventral rekumbensi. Seperti itu.
Yang kemudian high frekuensi dengan low frekuensi. Jadi perlu kalian ingat kapan menggunakan frekuensi tinggi, kapan menggunakan frekuensi rendah. Ada yang masih ingat kapan menggunakan frekuensi rendah? Kapan kalian menggunakan frekuensi rendah? Izin menjawab, dokter. Mhm. Kalau tidak salah untuk melihat organ yang lebih dalam, dok, untuk frekuensi rendah. Oke, baik. Tepat sekali ya, Dara. Jadi, frekuensi rendah kalian gunakan untuk yang lebih dalam. Nah, untuk pemirsa kepentingan, khusus hewan kecil, biasanya kita menggunakan yang sedang sampai tinggi. Kecuali kalian dapat pasien kebuntingan grade D dan yang besar-besar itu, kalian bisa menggunakan frekuensi rendah. Jadi ini contohnya frekuensi rendah, jadi dia kelihatan lebih luas, seperti zoom. Ini frekuensi tingginya. Oke, oke kita lanjut dulu. Nah, interpretasi USG-nya. Jadi setelah kalian tadi ditempel di area eminal, ada kantong kebuntingan, ada kantong kebuntingan, kalian akan melihat gambarnya seperti ini. Kemarin kalian sudah mempelajari ya warna hitam itu apa, abu-abu itu apa, putih itu apa. Jadi di sini kalau kalian lihat seperti ini, kalian harus bisa menginterpretasikan seperti ini. Jadi ada dinding korioniknya, kemudian ada cairan allantois, kemudian ada amnionnya. Jadi yang hitam ini adalah cairan allantois, dia akan berwarna anekoik. Kemudian di sini amnionnya, kemudian fetusnya di sini. Oke. Nah, kemudian ini USG kebuntingan. Nah, pada posisi dorsal rekombensi, maka area yang terkena probe itu yang paling atas itu adalah bagian ventral. Oke. Jadi ini ada ventral, kemudian ini adalah dorsal. Nah, dalam posisi dorsal rekombensi yang paling atas ini adalah posisi ventral. Jadi yang paling atas ini yang ketemu pertama adalah vesika urinaria. Nah, jadi vesika urinaria dia akan berwarna anekoik karena berisi urin. Nah, uterus dia berada di dorsal dari vesika urinaria, maka dia akan terlihat di bawah ini. Bisa kalian lihat ada dua kantong kebuntingan, jadi VU anekoik di bagian atas karena berisi urin. Kemudian ini ada fetus yang hipoekuik. Ini, mohon maaf. Jadi ini merupakan gambaran whisky kebuntingan. Jadi umumnya kalau kalian melakukan perusak kebuntingan dia akan terlihat seperti ini. Oke. Jadi di bagian atas ini adalah bagian ventral kalau dorsal kumensi. Kemudian ini bagian dorsal. Jadi kalian ketemu VU dulu, uterus baru kolon biasanya. Oke.
Nah, kemudian ini kepentingan di umur 25 hari. Jadi kita lihat dalam satu lapang pandang, ada satu kantong kebuntingan, ada satu fetus. Nah, terlihat di sini bentuk kepalanya. Ini tulang belakangnya. Kemudian ini plasentanya. Nah, kalian lihat di sini ada jantung. Kalau kalian lakukan pemeriksaan USG langsung, dia akan terlihat adanya detak jantung. Jadi kalau kalian USG real time, dia akan terlihat detak jantungnya. Kemudian di sini tulang akan eh, terlihat citranya hipoekuik. Kenapa? Karena dia masih tulang lunak. Dia belum menjadi tulang sejati. Untuk tulang sejati, biasanya itu di atas 42 hari. Baru dia akan mulai hipoekuik. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ketika ada klien yang datang untuk pemeriksaan USG, biasanya itu ada beberapa hal yang akan mereka tanyakan. Jadi yang pertama itu apakah bunting atau tidak. Kemudian yang kedua itu berapa sih jumlah fetusnya. Kemudian yang ketiga kapan sih lahir dia dok. Biasanya tiga hal itu yang ditanyakan. Nah yang pertama apakah dia bunting atau tidak. Kalian bisa lihat di sana apakah ada kantong kebuntingan atau tidak. Kemudian yang kedua berapa sih jumlah fetusnya. Nah untuk jumlah fetus biasanya itu untuk pemeriksaan USG kalian hanya bisa lakukan di kebuntingan muda. Ketika ditanya, bisa nggak ngecek jumlah fetus menggunakan USG? Bisa, cuma kalian harus mengeceknya pada kebuntingan muda. Kenapa? Karena semakin bertambah umur fetus, dia akan semakin besar. Jadi dalam satu lapang pandang itu bisa hanya terlihat satu atau dua fetus saja. Jadi kurang tepat kalian memeriksanya. Kalau kalian meriksa di kebuntingan muda, satu lapang pandang itu bisa banyak kalian bisa lihat. Ada banyak, ada kantong kebuntingan. Jadi kalian bisa memasukkan dengan tepat. Oke. Nah kemudian kapan sih dia lahirannya? Nah kelahiran biasanya kita memperkirakan umur kebuntingan. Oke. Nah di sini saya contohkan pada anjing ya. Jadi untuk umur kebuntingan itu di sini kalian akan lihat organ yang terbentuk. Jadi organogenesisnya. Kantong kebuntingan itu biasanya terjadi kurang lebih 20 hari setelah LH puncak. Nah, ini kalau kalian ingin lihat dengan kapan nikahnya, LH puncak biasanya tuh hewan anjing mau dikawinkan setelah LH puncak itu kurang lebih 2 hari setelah LH puncak karena akan ada pematangan dari ovumnya sehingga dia siap dibuahi. Jadi ini kita kurangi dengan 2 hari. Jadi kantong kepentingan itu umumnya dia terlihat di kurang lebih 18 hari setelah perkawinan. Embrio sekitar 21 sampai 23, jadi akan terlihat mulai ada bentuk fetusnya. Setengah jantung sama setelah terbentuk embrio biasanya akan terlihat detak jantung. Tapi umumnya itu di atas 25 hari. Biasanya di bawah itu dia agak lemah dia kurang begitu terlihat.
Kemudian bentuk fetusnya sekitar 26 harian. Pergerakan fetus sekitar 30 harian. 35 sampai 39. Sekitar 32. Nah, kemudian ada paru-paru. Paru-paru lebih terhati per ekoik dibandingkan dengan hati. Kurang lebih 36 sampai 40 harian. Nah, kemudian untuk chambernya sekitar ini bisa kita lihat di 40 harian memang. Untuk adanya bilik jantung. Jadi mulai terlihat ada bilik, ada atrium, ada ventrikelnya. Yang paling terbentuk adalah yang paling akhir adalah usus. Dia sekitar 57 sampai 63. Ini yang paling akhir sekitar 60 harian ya akan terlihat ususnya. Oke. Nah, ini contohnya hasil pemeriksaan USG-nya. Ini potongan longitudinal pada tubuh fetus. Nah, kalau kalian lihat orientasi seperti ini, pertama kita harus bisa mengidentifikasikan kepalanya di mana. Menurut kalian kepalanya di kanan atau di kiri? Yang mana kranialnya? Yang di kanan atau di kiri? Mungkin yang di kanan, Dok. Yang di kanan. Yang lain ada tambahan? Atau setuju semua yang di kanan? Gimana? Ada pendapat lain atau semua setuju yang di kanan? Ayo, yang lain bagaimana? Setuju semua di kanan? Oke. Oke, jadi itu tepat sekali. Nah, kemudian kalian bisa lihat juga di sini ada sesuatu yang berwarna anechoic. Kira-kira apa itu? Kalau anechoic isinya apa? Isinya cairan, Dok. Cairan, kira-kira itu apa? Yang bentuknya seperti pipa, memanjang ke belakang itu apa kalau gitu organnya? Usus, Dok? Usus. Oke, bisa. Tapi ini kan dari toraks. Usus berada di abdomen, sekitaran sini. Jadi ini dia yang berwarna anechoic. Ini dari toraks menuju ke abdomen. Kira-kira apa?
Esophagus, Dok. Esophagus, oke. Menarik ya. Jadi esophagus itu berada di depan sini biasanya, agak ke dorsal. Jadi ini keluar dari jantung, clue-nya. Ada dua. Kalau kalian lihat di X-ray ada dua, yang dari jantung menuju ke kaudal seperti ini. Satunya agak ke dorsal, satunya agak ke ventral. Mungkin pembuluh darah aorta gitu, Dok. Oke. Ya, jadi pembuluh darah dari jantung. Aorta ada lebih ke dorsal. Jadi ini vena cava caudalisnya yang ke depan, vena cava cranialisnya. Jadi di sini kalian bisa melihat adanya pembuluh darah besar di sini. Jadi sudah tepat semua ya bahwa yang berwarna anekoik dia akan berisi cairan. Jadi esophagus juga, usus iya karena ketika dia fetus dia masih menerima makanan dari plasenta induknya berupa cairan. Jadi dia memang benar akan berwarna anekoik. Jadi tebaknya sudah tepat. Cuma mungkin posisi organnya yang perlu dicek lagi. Jadi sama sekarang kita ke review abdomennya. Jadi hati dia berwarna hipoekoik, kemudian ada lambung di sini. Jadi sama lambung usus. Jadi karena dia masih mendapatkan makanan berupa plasenta dari induknya, dia akan berwarna anekoik. Kalau dia sudah dapat makanan padat, biasanya akan berwarna hipo hingga ke hiperekoik. Kalau nanti kalian USG di induknya atau di hewan normal. Seperti itu. Jadi ini contohnya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa memperkirakan umur kebuntingannya tentu di atas 55 harian. Karena ususnya sudah mulai terlihat di sini. Kalau seperti ini dia sudah mau lahir biasanya. Oke, bisa dibayangkan untuk memperkirakan umur kebuntingan dengan organogenesis. Jadi kalian posisikan perutnya dengan posisi longitudinal atau segital. Jadi kalian akan melihat seperti ini. Nah, posisi ini kalian bayangkan kalian melihat X-ray posisi lateral. Oke. Jadi kalian bayangkan posisi X-ray lateral, kemudian kalian lihat organ-organ apa aja yang terbentuk di sana dan lihat bandingkan di sini. Nah, ini untuk anjing ya. Untuk kucing dia lebih cepat. Jadi kurang lebih sekitar 15-16 harian dia sudah terlihat. Fetusnya sudah mulai terlihat pergerakannya. Cuma dia nanti developingnya agak lebih lama nanti untuk dewasanya. Yang ini kita gunakan acuan di anjing. Oke. Nah, berikutnya tadi yang organogenesis, sekarang kita akan melihat umur kebuntingan dengan pengukuran. Nah, jadi ini ada beberapa rumus memeriksa umur kebuntingan dengan alat USG. Nah, di sini perlu kalian catat, dalam pemeriksaan umur kebuntingan pada anjing, dia ada 4 rumus. Sedangkan pada kucing hanya 2. Jadi pada anjing, untuk umur kebuntingan muda, dia ada rumus untuk mengukur di umur kebuntingan muda. Jadi di bawah 40 hari, jadi yang pertama kalian ukur itu ada GSD-nya. GSD itu di sini, gestational sac diameter, jadi diameter kantong kebuntingan. Kemudian CRL-nya yaitu crown ram length. Jadi kalian ukur panjang daripada tubuh fetus itu. Nah, sedangkan di atas 40 hari, ya kalian ukur adalah head diameter dan body diameter. Pada kucing, dia hanya ada pengukuran di atas 10 hari, yaitu dengan pengukuran head dan body diameter. Jadi ini rumusnya, kalau GSD 6 kali GSD tambah 20, ini dalam senti ya. Kemudian 3 kali CRL tambah 27. Kalau pada anjing, HD-nya 15 kali HD, 7 kali BD, atau dua-duanya.
Nah, untuk umur kebuntingan kira-kira 65 dikurangi umur kebuntingan. Sedangkan pada kucing 61 dikurangi umur kebuntingan. Jadi ini ada rumusnya, bisa kalian catat dulu. Nanti kalau di USG, dia sudah dihitung otomatis menggunakan alat di sana. Jadi tinggal kalian tarik garis akan muncul umur kebuntingannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum kita lanjut? Belum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai saat ini belum ada, Dok. Belum ada? Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Oke, jadi ini contohnya, kita langsung lihat aja contoh untuk organogenesis. Jadi ini VU. Ini uterus 16 hari ya. Jadi kecil dan kurang begitu bisa kalian interpretasikan. Jadi ini VU-nya. Ingat kalau posisi dorsal kumensi tentu bagian ventral, ini bagian VU. Kemudian di dorsalnya baru uterus. Nah, ini yang di umur 21 hari. Kalian lihat sudah mulai kelihatan dia fetusnya. Jadi ada embrionya, ada zona di plasentanya. Jadi ini ada cara lantosnya dia terlihat besar. Udah kelihatan anekoid. Kemudian ini vesika urinari. Nah, saran saya ketika kalian mau melakukan pemeriksaan kebuntingan untuk anjing, saran saya di umur 21 hari atau 3 minggu. Kenapa? Agar dia terlihat lebih jelas. Jadi eh, kalian tidak salah mendiagnosa karena nanti di dorsal ini juga akan ada aorta dan arteri aorta dan vena cava caudalis. Jadi dia di dorsal juga dia mirip kalau dia masih kecil. Oke. Jadi kalau bisa kalian diagnosa di umur kepentingan 3 minggu. Tanya-tanya ini sudah kapan kawinnya? Kalau di bawah itu kalian suruh nanti kalau sudah umur kepentingan 3 minggu baru lakukan pemeriksaan whisky. Oke. Nah, ini umur 23 hari, kalian lihat dia sudah semakin besar. Jadi detak jantungnya sudah mulai kelihatan. Oke. Nah, 24 hari dia tentu semakin besar. Nah, ini umur 32 hari, kalian sudah bisa melihat orientasi fetusnya. Jadi ini kepalanya, ini leher, ini abdomen. Jadi dia mengarah ke arah atas. Oke. Jadi kalian harus bisa membayangkan fetusnya seperti itu. Ini harusnya video, tapi tidak bisa diputar ternyata.
Oke, kita lihat. Ini di umur 34 hari. Jadi ini vertebranya bisa kalian lihat. Jadi untuk orientasinya ini jantung. Kalau kalian sudah bisa lihat jantung, berarti ini regio toraks, jadi kepalanya di sini. Oke. Jadi ini regio abdomen. Kalian lihat di sini diafragmanya belum begitu terlihat jelas. Kemudian warna paru-paru dengan hati dia isoequik, masih sama. Nah, kemudian di sini ada 3 bentukan anequik. Ada gallbladder, ada lambung, ada vesika urinaria. Ini secara anatomi kalian harus memperhatikan supaya tidak salah menginterpretasi organnya. Untuk lambung, dia di bagian kranial dorsal daripada tubuh fetus. Secara anatomi dia berada di area kranial, tapi lebih ke dorsal. Sedangkan ketong empedu dia lebih ke kranial ventral. Sedangkan PU dia tentu berada di caudo ventral. Jadi harus diperhatikan. Oke. Jadi itu kalian perhatikan dalam membaca organogenesisnya. Nah, ini 36 hari kalian lihat di sini diafragmanya sudah terlihat. Kemudian terdapat diferensial daripada paru-paru dengan hati. Jadi kalian bisa lihat jantung, paru-paru, kemudian di sini hati, kemudian vesika urinaria. Oke. Jadi ini pergerakan pada jantung fetus, ini potongan transversal. Jadi yang lain semua ini dia potongan longitudinal atau sagittal. Kalau transversal dia seperti ini. Ini kalian lihat jantungnya, kemudian ini paru-parunya. Oke. Nah ini contohnya, ini potongan transversalnya. Jadi ini kepala, jadi ini bagian kraninya, ini orbital, ini matanya, kemudian ini maksilanya. Jadi dia kadang memotong transversal di area kepala. Ini bagian fetus yang lain. Jadi ada 2 fetus yang terlihat di sini. Oke. Untuk organogenesis ada pertanyaan? Jadi ini cara kalian eh, memperkirakan nomor kepentingan dengan melihat organ yang terbentuk. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Saat ini belum, Dok. Belum ada. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ini yang pengukuran kepentingan dengan menggunakan rumus. Tadi kita sudah lihat rumusnya. Sekarang kita membahas lebih detail mengenai cara mengukurnya. Sekarang yang pertama, GSD, gestational saat dibentuk. Jadi ini untuk kepentingan awal. Ingat ini hanya di anjing ya. Yang kalian ukur adalah dinding amnionnya.
Jadi kalian cari kantong kebutuhan seperti ini. Untuk tipsnya, kalian tidak boleh menekan probe terlalu keras agar dia tidak mengubah bentuk kantong kebutuhan. Yang namanya kantong itu mau kalian potong bagaimanapun, longitudinal, transversal, dia akan berbentuk bulat atau bundar karena dia berbentuk bola. Tapi kalau kalian tekan, dia nanti bisa menjadi oval. Jadi jangan terlalu ditekan ya. Nah, kemudian kalian ukur diameternya. Diameter itu bisa kalian bisa vertikal, horizontal, diagonal. Kalau dia bentuknya bundaran, dia pasti atau bulat, dia pasti akan sama. Jadi yang kalian tarik garisnya dari dinding ini aja ya. Kalian bisa vertikal, kalian bisa horizontal. Ini agak agak diagonal di sini. Tapi harusnya sama karena dia berbentuk lingkaran, dia bentuk bulat dia. Nah, kalian masuk ke rumus 6 kali GSD ditambah 20. Ini contohnya 0,59. Kita bulatkan aja ke 0,6. Jadi 6 dikali 0,6 dapatnya sekitar 3,6. Jadi ditambah 20 kurang lebih 23 sampai 24 hari umur kemuntingannya. Oke. Ini yang crown length. Jadi kalian ukur ujung kepala hingga ujung ekornya. Jadi ini kepalanya hingga ke ekor atau ke sakrumnya. Ini potongannya tentu potongan longitudinal. Masukkan ke rumus, nanti kalian akan ketemu umur kemuntingannya. Nah, ini head diameter, jadi yang paling akurat di pemeriksaan kemuntingan. Hanya bisa dilakukan di atas 40 hari ya. Jadi yang kalian ukur adalah diameter kepala. Ingat diameter kepala. Untuk pengukuran diameter itu, yaitu lebar kepalanya, kalian hanya bisa melakukan pengukuran dengan posisi transversal atau dorsal plane terhadap fetus. Ini contoh potongan dorsal plane. Jadi bagaimana dorsal plane itu? Dorsal plane itu nanti citranya itu akan terlihat seperti X-ray 3D atau DV. Jadi nanti jantungnya akan di tengah, kemudian diafragmanya akan berbentuk C sempurna. Jadi organ-organnya itu seperti di hasil X-ray 3D. Kenapa hanya bisa di dorsal plane atau transversal? Karena untuk dapat lebar hanya di posisi itu. Kalau kalian menggunakan longitudinal, ya kalian dapat hanya panjang dan tinggi kepala. Jadi lebarnya nggak ketemu. Kemudian kalian harus ketemukan lagi ada namanya di sini adalah falx cerebri, FALX cerebri. Jadi dia akan membagi, ada garis yang membagi otak kiri dan kanan secara sempurna. Jadi kalian harus ketemu garis itu, baru kalian bisa mengukur diameternya agar tepat. Oke. Jadi kalian ukur, kalian masukkan ke rumus, nanti ketemu umur kemuntingannya. Nah, berikutnya body diameter ini cukup gampang dilakukan. Jadi yang kalian cari nanti potongan transversal terhadap tubuh fetus. Yang kalian amati adalah, yang kalian cari nanti adalah lambung. Nah, lambung ini tadi karena dia berisi cairan, tentu dia akan berwarna anechoic. Jadi cari ada lambungnya, kemudian di sekeliling oleh hati, bentuknya bulat, kalian ukur nanti. Jadi sama, mau dia kalian ukur vertikal, mau kalian ukur horizontal, tentu hasilnya sama kalau kalian tepat melakukannya. Oke. Nah, kata kuncinya di sini sama seperti GSD, jangan terlalu ditekan. Nanti gepeng nih jadinya. Jadi contohnya di sini 2,58, ya udah kita bulatin aja 3. 7 kali 3 21. 21 ditambah 29 kurang lebih umurnya 50 hari. Nah, ingat kalian makanya hari ya atau minggu. Jangan menggunakan bulan. Nanti 30 hari kalian maaf. Jadi kalian makanya hari untuk umurnya. Jangan nanti umurnya sekitar 8 bulan. 8 bulan itu kalian bilang dia 2 bulan. Sedangkan 2 bulan itu dia 60 hari kurang lebih. Kalau kalian pakai 8 bulan dia baru sekitar 56 hari. 7 dikali 8. Jadi kalian gunakan hari langsung.
Oke. Oke, jadi itu untuk pengukuran-pengukurannya. Jadi ini daftar pustaka. Jadi sama seperti yang kemarin yang bisa kalian baca untuk menambah khazanah pengetahuan kalian di pemeriksaan ultrasonografi. Oke, terima kasih. Jadi itu saja pemaparan materinya. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin izin bertanya, Dok. Hmm, Yang tadi terkait saya kurang paham yang membedakan vena cava sama aorta itu gimana ya, Dok? oke, menarik pertanyaannya. Nah, untuk yang membedakan vena cava dan aorta, cukup jauh kita balik ini. Membedakannya tentu secara anatomi ya. Jadi vena cava itu dia lurus dari jantung ke belakang ini. Kalau aorta dia akan lebih naik ke atas dorsal ini. Ke atas ini dia bentuknya jantungnya. Dari jantung dia akan lebih ke dorsal. Sedangkan vena cava dia lebih lurus seperti ini. Coba kita cari. Sebentar ya. Oke. Oke. Ntar saya share ini dulu. Mesti caranya. Oke, ini mungkin nanti di Dok Devi yang lebih banyak menjelaskan ya. Jadi saya sekilas saja. Oke, sudah terlihat? Sudah, Dok. Ini kan contoh X-ray toraks ya. Jadi kalau kalian lihat ini aortanya. Oke. Sedangkan ini dia vena cavanya. Vena cava caudalisnya. Vena cava cranialisnya belum begitu terlihat di sini. Nah, secara anatomi, kalau gambar tadi di USG, kalau kalian masih ingat, dia berada di bagian ini. Di sini dia. Oke. Karena USG, cara pemeriksaan ekuik, dia akan berbentuk pipa seperti ini. Jadi potongan longitudinal ini, kalian lihat, seperti membaca gambar X-ray lateral. Jadi membedakan vena cava dengan aorta. Nah, kalau aorta dia bentuknya seperti ini. Dia akan seperti membelok, baru lebih ke arah dorsal untuk aortanya. Sedangkan vena cava caudalis, dia akan lurus ke belakang seperti ini. Seperti gambar yang tadi. Gimana? Udah dapat bayangan? Sudah, Dok. Terima kasih. Oke. Jadi nggak bisa dibandingkan ya. Nah, jadi kayak yang tadi. Jadi yang ini, jantungnya dia akan lurus ke belakang ini. Ini vena cavanya. Kalau dia aorta, dia akan lebih naik kelihatan. Lebih ke dorsal seperti ini. Oke, jadi pertanyaan menarik ya. Jadi kalian dasar dari radiologi ini adalah anatomi. Jadi nanti dibaca lagi di atlas-atlas anatominya kalau sedikit bingung. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, kalau belum, kayaknya topik dengan saya udah selesai ya, 3 kali pertemuan aja ya. Iya benar dok. Oke, jadi nanti eh untuk penugasannya, karena ada nilai tugas dari saya, nanti setiap ini kalian sudah dibagi grupnya belum? Untuk praktikum, Belum
untuk grup praktikum belum gitu. Itu per kelas aja ya, Oke. karena kita praktikum besar ya. Nah, oke, kalian berapa orang di sini untuk kelas A? Ada 44, Dok. 44, wah banyak ya. 44 nih. Oke, 44 berarti kalau dibagi 4 ya udah 11. Jadi kalian silakan membagi diri, mungkin dibagi oleh kursinya menjadi 11 grup. Jadi kan satu orang ada 4. Satu grup ada 4. Jadi ya udah kita ini aja. Sambil kalian absen dulu. Jadi nanti satu grup itu kalian membuat video singkat, kurang lebih ya sekitar 2-3 menit, video singkat mengenai ultrasonografi pada hewan. Jadi bebas. Jadi kalian bisa mengangkat topik apapun. Yang penting penggunaan USG pada hewan. Jadi nanti di-upload. Jadi kalian upload ke Google Drive boleh, ke YouTube boleh. Nanti yang di-upload di Oase hanya PDF dengan linknya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya mungkin, Dok, untuk ketentuan video sama deadline pengumpulannya kapan, Dok? Deadline-nya 2 minggu. Ketentuannya tadi itu bebas. Jadi video pendek 2-3 menit cukup mengenai whisky pada hewan. Boleh perkembangannya, boleh penggunaannya, atau hal-hal yang harus diperhatikan, itu bebas topiknya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Izin bertanya, Dokter. Mhm. Silakan. Untuk topiknya apakah dalam satu kelas itu harus beda semua gitu? Tadi kan 11 itu. Kalau topiknya boleh sama, tapi isinya jangan. Misalnya perkembangan whisky. Mungkin yang satunya itu yang mode-mode pemeriksaannya, yang sekarang yang satunya mungkin teknik-teknik pemeriksaannya kan berbeda itu. Jadi jangan satunya mode-mode semua mungkin. Mode itu contohnya dulu yang dulunya cuma amut sekarang bisa sampai mode 4 dimensi. Mungkin yang satunya itu mungkin tekniknya dulu lebih rumit dibandingkan sekarang seperti itu. Usahakan jangan sama. Kalau mirip-mirip boleh tapi jangan sama. Mengerti? Karena ini kan 11, jadi kalau saya paksakan topiknya nggak boleh sama itu mungkin agak susah ya. Topiknya boleh mirip, tapi isinya jangan yang sama. Ya, baik, Dokter mengerti. Terima kasih banyak. Mungkin satunya di anjing, satunya di kucing boleh. Atau whisky di hewan eksotik, hewan besar boleh. Ada lagi? Belum ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin... Kenapa Jessica? Ada yang mau disampaikan? Enggak, Dok. Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi saya cukupkan. Saya simpan dulu absennya.